di kajian perempuan Jikes yang diselenggarakan oleh BSMI Pusat. Ya, pada malam ini kita akan mendengarkan kajian yang mungkin pada malam hari ini adalah kajian yang setelah 3 pekan yang off ya. Jadi malam ini kita akan menghadirkan Ustadz Rizyan Nur Hakim LCMA. Beliau adalah penceramah alumnus dari Universitas Al Azhar dan Muhammad Lima Maroko. Ya, tanpa panjang waktu, Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di acara kajian perempuan ini. Mohon maaf saya hadir terlambat, ada urutan administrasi di kepolisian. Bukan apa-apa, cuma ngurus KTP, perpanjangan KTP yang lumayan menghabiskan banyak waktu. Jadi administrasinya lumayan panjang, tapi alhamdulillah tadi sudah di ACC semuanya. Tinggal nunggu hasilnya nanti insya Allah. Terima kasih kepada moderator. Orang Cianjur ya, moderator. Mohon Pak Ustadz. Orang tua ibu saya dari Cianjur itu, di Mande. Oh iya. Kecamatan Oh di Mande, iya. Ya, Mande Cianjur Utara. Cianjur Utara ya, sudah pindah ke Bandung udah lama. Salam silaturahim buat semuanya BSMI Cianjur. Baik, pada kesempatan kali ini sengaja saya spontan saja mengasih judul pertanyaan, kenapa Anda memilih Islam? Ya, kenapa kita semua memilih Islam? Kenapa ini pertanyaan penting untuk kita renungkan kembali ya. Pertama, kita ingat dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya jangan sekali-kali kita mengambil sikap berbuat sesuatu, memosisikan diri tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Kenapa kita bersikap seperti itu? Mengapa? Inna sam'a wal absara, karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, wal fuada, hati kita, niat gerak jantung kita, jarum hati kita itu akan ditanya. Kana mas'ula. Siapa yang akan bertanya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama sangat menjadikan hal ini pondasi, terutama dalam menetapkan hukum, kemudian terutama dalam beramal atau bersikap. Ketika mereka akan melakukan sesuatu itu bertanya, adakah dalilnya? Itu sudah masyhur. Kalau kita melihat perbedaan pendapat dalam perbincangan atau diskursus para ulama dalam fikih, dalam ilmu kalam, ilmu tafsir, semua itu selalu berpijak pada pertanyaan apa dalilnya. Mengapa demikian? Karena memang udah jaringan. ya, mohon maaf. Ya. Jadi apa dalilnya? Apa alasannya?
Apa dalilnya? Kalau tidak ada dalil, maka amal perbuatan itu tentu kita tahu marduda, ditolak. Melakukan sesuatu, bersikap sesuatu, tidak ada dalilnya, tidak ada alasannya, tidak ada argumentasinya. Nah, maka oleh karena itu, kembali ke pertanyaan tadi, limada, kenapa Anda memilih Islam ya? Silakan dijawab masing-masing. Jadi saat ini mungkin saya mendengar aja. Bercanda ya. Ini sebenarnya saya terinspirasi dari buku ini. Saya share aja ya ke bukunya. Saya terinspirasi dari buku yang ditulis oleh salah seorang ulama yang beliau ini judulnya atau apa? Eh, jadi di buku ini disebut lima ada anak muslimun. Lima ada anak muslim. Kenapa saya muslim? Ini juga sebenarnya ini buku kecil, tapi saya tertarik untuk mengangkat di sini karena memang justru karena tampilan yang sederhana dan bisa selesai dibaca gitu ya. Limada ana muslim atau lihada bukan limada. Lihada ana muslimun. Karena inilah saya menjadi seorang muslim. Ini juga referensinya lumayan bagus, diambil dari Maktabah Syamilah, diambil juga dari beberapa perpustakaan Islam yang ternama. Nah, tentu kita punya alasan masing-masing kenapa kita mau Islam. Latar belakang memeluk Islamnya barangkali beda-beda ya. Tergantung pengalaman spiritual masing-masing, terutama orang yang berpindah agama dari apa namanya orang yang berpindah agama dari sebelumnya non muslim. Beda halnya ketika kita sudah dianggap lahir di keluarga muslim, tangga keluarga juga muslim, barangkali motivasi atau tinggal meneruskan saja begitu. Tapi mungkin bagi orang yang sebelumnya itu keluar dari Islam, kemudian dia masuk kembali kepada Islam, jadi harus bersyahadat kembali. Tiap orang punya cerita masing-masing, dan itulah yang bisa memotivasi dia, dan alasan latar belakang memeluk Islamnya itu pasti tiap orang berbeda-beda. Saya pernah juga, entah itu iseng atau benar ya, mungkin salah satu alasannya itu mereka ketika di Swiss itu kita bertemu sama mualaf ya, mualaf yang ya pensiunan polisi menikah dengan orang orang Singapura tapi berbahasa Melayu, sempat menginap juga di sana, kemudian iseng ngobrol-ngobrol, kenapa kamu memilih masuk Islam? Karena di agama saya yang dulu itu pajaknya tinggi, udah pensiun pun bukan pajak ya, dia harus menyetor 10% kalau tidak salah itu ke gereja. Kemudian setelah pokoknya store nanti bisa, tidak peduli gitu keadaan kita itu bagaimana, habis lawang saya katanya. Sementara juga saya sudah tidak rajin lagi ke sana ke gereja katanya. Jadi ada yang begitu ya. Ada juga yang memang sering bersentuhan dan terharu dengan persaudaraan di antara umat Islam yang ada di Eropa itu. Saya lihat memang pintu masuknya macam-macam. Kalau pengalaman saya ngobrol dengan orang yang berada di Spanyol, itu mereka pintu masuknya itu lewat tasawuf atau lewat ini ya, majelis-majelis zikir. Dari segi hukum mereka masih belum sempurna ya. Memang mereka namanya juga muslim. Tetapi pintu masuknya sehingga mereka tertarik kepada Islam itu ketika mereka melihat majelis-majelis zikir yang bagi mereka mungkin tidak ditemukan pada komunitas mereka gitu. Artinya hati mereka sudah tersentuh gitu ya, emosinya tersentuh, kemudian hatinya tersentuh, dan melihat ternyata ukhuwah di dalam Islam, kemudian zikir di dalam Islam itu bisa menenangkan gitu, bukan lari ke diskotik, bukan lari ke
tempat-tempat night club, bukan ke tempat-tempat yang duniawi lah istilahnya. Tapi justru dengan zikir kita bisa berpikir lebih jauh, merenung sendiri, berdialog langsung dengan pemilik Rob sebagai pemilik alam semesta dan pemilik diri kita. Mungkin itu yang akhirnya dia memilih untuk masuk Islam, memilih Islam. Itu saya dengar juga langsung dari orang-orang yang tinggal di sana, terutama yang saya kunjungi itu Sevilla itu ya. Meskipun tetap saya pesankan bahwa pintu masuk ke zikir, tasawuf itu bagus. Dari mana saja orang memilih Islam itu silahkan, tidak ada masalah. Tetapi kembali lagi kepada kesungguhan Islam, kesempurnaan Islam. Islam itu kan tidak hanya perlu masalah akidah, ibadah, akhlak, semua. Kamilun, kafah. Perlahan-lahan kemudian dipelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah bagi kita apa yang menjadi alasan memilih kita? Barangkali di sini saya akan tampilkan salah satu buku. Kita langsung ke sini saja. Ini daftarnya cuma 55 menit, 49 halaman ya. Poinnya juga ada ya, ada 1, 2, 3, 4 sampai ke 13. Jadi minimal 13 kita bisa mengungkap alasannya. Baik, menurut buku ini, mengapa kita memilih Islam? Lihat anak muslim, saya memilih Islam itu karena ini. Yang pertama apa? Jelas. Yang pertama, annal islama huwa dinul ladzi radiyallahu li'ibadihi. Saya artikan ya, bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah untuk hambanya. Jadi Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Ini kita harus yakin. Inna dina indallahi Islam. Harus yakin. Mengapa harus yakin? Karena kita banyak mungkin melihat realita orang yang justru jadi merasa ragu dengan Islam. Kok ternyata bukan cuma Islam, agama yang benar dan diridhoi Allah itu. Mengapa? Misalnya, muridnya agama lain misalnya. Itu juga sama. Mengajarkan akhlak, mengajarkan kebaikan. Nah, bagi kita tentu itu adalah salah satu keyakinan yang harus kita tancapkan dalam kita. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi itu, agama yang benar itu adalah Islam. Ada yang mengatakan semua agama itu benar. Nah, itu kan perlu dipertanyakan pendalaman dan kajian akidahnya sampai mana, sampai bisa mengatakan semua agama benar. Semua agama baik mungkin bisa kita terima, tapi semua agama benar itu yang perlu kita pertanyakan, kajian keislamannya sudah sejauh mana. Kalau semua agama baik, mungkin boleh kita tolerir. Semua agama baik, mengajarkan kebaikan, tapi apakah benar? Terutama untuk konteks saat ini. Nah, itu kan panjang lagi nanti sejarahnya. Bagaimana Islam itu menjadi agama yang diridhoi oleh Allah itu dalam sejarah agama tentu ya. Cuma kesimpulannya atau ringkasnya adalah bahwa kalau kita baca dalam poin ini, nomor 10, itu disebutkan bahwa mengapa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena disebutkan para ulama agama yang dibawa oleh semua nabi itu dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad SAW itu semua adalah Islam. Aslama yuslimu islaman gitu ya. Semua itu agamanya sama, dari dulu itu begitu. Dari dulu itu agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saat ini terjadi banyak perbedaan? Itu karena memang dalam perjalanannya banyak penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dari ajaran para nabi terdahulu. Penyimpangannya apa? Bisa didiskusikan penyimpangannya itu. Yang jelas kalau kita telusuri,
Semua agama kalau dia benar, kalau dia berasal dari nabi yang dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berujung pada satu kata bahwa mereka adalah orang-orang atau para nabi yang membawa Islam. Kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal, salah seorang kerabat dari Siti Khadijah, ketika menjelaskan bahwa Nabi itu ketika sebelum jadi Nabi, diangkat jadi Nabi itu sering mendapatkan hal-hal yang ajaib ya, mukjizat bahkan sebelum menjadi Nabi. Ada awan yang menaungi, kemudian Putus. perjalanan sebentar, putus ya. Tes. Gimana sekarang? Gimana suaranya? Jelas, Suara terdengar, Ustadz. Oh iya, Terdengar. iya. Oke. Bentar. Oke, langsung saja. Saya nggak ngelihat ini. Nggak ngelihat kameranya. Tapi screen juga masuk ya. Screennya masuk juga ya. Baik. Semua itu bermuara pada Islam. Yang dibawa Nabi Ibrahim itu sama, wahyu dari Allah. Hajinya aja kan juga disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu intinya sama, haji pada zaman Nabi Ibrahim, kemudian syariat hajinya itu sama dengan syariat haji kita. Yang beda itu ya tata caranya. Kenapa Ka'bah itu, sebagaimana kita lihat sejarah, memang Ka'bah didirikan pada zaman istilahnya meninggikan makom, meninggikan rangka atau pondasi-pondasi Ka'bah itu. Dan sampai sekarang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, semua turun-temurun agama itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana perkembangannya sekarang? Itulah yang memang akhirnya jadi perbincangan para ulama gitu. Tapi yang jelas kita kembali kepada Al-Qur'an bahwa itu Islam itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayatnya bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapa yang memilih agama selain Islam, falan yuqbala minhu, ya dia tidak akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas. Rasul-rasul itu diutus itu bukan hanya yang tertulis kan 25 para nabi itu ya, kemudian 5 ulul azmi. Tapi di luar itu para nabi banyak. Fungsi nabi apa? Untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan dari kitab suci yang telah disampaikan. Itu sudah sebuah burhanun wa hujjah, itu sudah merupakan dalil yang sangat jelas bahwa kebenaran itu orang-orang bisa mendapatkan. Ada yang mendapatkan lewat ilham, tapi dengan diutusnya para nabi, rasul tiap zaman itu menunjukkan bahwa petunjuk dari Allah itu sudah sangat jelas, gaibnya sudah sangat jelas. Nah, kalau ada orang yang masih menyimpang, baik karena kelalaian atau karena tidak menerima, itu di akhirat itu sudah tidak ada alasan. Itu sudah tidak ada alasannya, minal khasirin, rugi. Nah, ruginya kenapa? Sudah ada guide-nya, sudah ada petunjuknya, sudah ada dihamparkan jalannya, kita tidak masuk ke jalan itu, sehingga di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Rugi sekali gitu ya. Kalau belum tahu barangkali dalam hal duniawi pun seperti itu, kita nggak tahu ya. Tapi kalau sudah tahu, kemudian tidak ikut, dan ternyata di akhirat itu kebenaran itu yang disampaikan oleh para nabi, itu sungguh-sungguh menjadi orang yang rugi. Nah, maka di sini bisa dijelaskan dalilnya ini.
Saya lihat. Nah, ini bahasa Arab ya, tapi kita sudah paham lah ya. Ayat yang mana itu? Ali Imran ayat 85. Waman yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu. Dia tidak akan terima dan termasuk orang-orang yang rugi. Banyaklah dalilnya yang menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi. Nah, kalau kita memilih Islam, kenapa? Karena yang diridhoi itu adalah Islam. Kalau sudah bilang masalah ridho, nah, ridho itu kan berarti artinya diterima, eh, kemudian Allah itu ya sudah menetapkan, diridhoi lah. Kita ridho itu kan, ridho itu lawan kata dari benci ya. Tidak ridho artinya ya dia, kalau dia ridho berarti dia suka, kalau tidak ridho ya berarti dia tidak suka atau benci. Itu yang pertama, maka itu jelas banget ya kalau alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita memilih Islam itu? Yang kedua adalah Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu ya, fitrah itu artinya sesuatu yang Allah sudah ciptakan sesuai dengan majbulatun. Majbulatun itu ya sesuai fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya atau kecenderungannya, condongannya itu bertuhan dan berislam. Al-Islam dinul fitrah. Islam itu agama fitrah. Kita ingat, faqim wajhaka lid-dini hanifan muslimah. Eh, Kemudian ada fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi hendaklah engkau menghadapkan wajah engkau ke Allah Subhanahu wa taala hanifan. Agama yang diturunkan oleh Allah itu sifatnya juga hanifan, lembut, kemudian toleran dan sebagainya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah yang menjadi fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuknya. Jadi manusia ini sebenarnya kecondong, setiap orang, setiap manusia itu fitrahnya itu cenderung kepada apa? Kalau kita rinci misalnya, fitrah manusia itu menolong orang, itu fitrah itu. Menolong orang, membantu sesama, kemudian apa, bermanfaat untuk orang, lalu tidak merusak, itu fitrah manusia itu. Fitrah manusia seperti itu. Ketika ada orang yang sangkut atau apa namanya terzalimi, itu biasanya secara fitrah orang merasa juga ikut terzalimi secara fitrah. Makanya orang muslim, orang mukmin yang benar-benar sempurna imannya itu, mereka sempurna juga fitrah kemanusiaan. Dari sini aja kita mungkin bisa melihat ya. Seperti kalau kita bilang fitrah manusia, fitrah hewan, kan fitrah hewan itu semua berdasarkan nafsu, hawa nafsu. Tidak ada hewan yang berpikir. Tidak ada hewan yang berpikir. Kecuali beberapa mungkin yang diciptakan memang sesuai fitrahnya. Beberapa hewan juga ada yang seperti menyayangi anaknya, walaupun dia binatang buas, itu sudah fitrah. Nah, agama Islam itu selalu dia selaras dengan fitrah manusia. Selalu saja. Jangan jauh-jauh mungkin ya. Kita fitrah manusia itu misalnya hidup berketurunan, kemudian fitrahnya apa namanya? Ya fitrah itu sudah fitrah. Wa min ayatihi an khalaqalakum ma fil ardh min anfusikum azwaja. Nah, beda dengan agama lain, agama yang sudah menyimpang ya tentu. Itu kan
Mereka tidak menyalurkan fitrahnya, bahkan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Pemuka agama di gereja misalnya, ada yang tidak boleh itu. Rohbaniin disebutnya itu. Rohbaniin itu artinya rohban, ibadah terus, tanpa memperhatikan fitrahnya, fitrah manusianya. Akhirnya yang terjadi apa? Karena tidak boleh, akhirnya mereka melakukan perzinahan, hal-hal yang bersifat keji itu di luar mereka, gitu, di luar gereja misalnya. Nah di Islam tidak, justru setiap fitrah manusia itu diwadahi, disalurkan, tidak dilarang, justru disalurkan. Dan itulah yang salah satu contoh ya dari sekian banyak contoh-contoh, dari sekian banyak contoh sesuai dengan fitrah. Maka mengapa kita Islam, kata penulis, annal Islam dinul fitrah, bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Kita ingat hadis yang disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci ya, dengan bahasa lain. Fa abawahu yuhawidani, maka orang tuanya atau lingkunganlah yang bisa menyebabkan dia menjadi Yahudi atau au yunasiranihi, atau yang menyebabkan dia masuk Nasrani. Fakulu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, manusia yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, makanya tidak ada dosa turunan. Orang tua koruptor, anaknya lahir, dia nggak koruptor, dia tidak ada dosa, tidak menanggung dosa korupsi. Kecuali nanti misalnya dia akhirnya makan makanan yang haram, kemudian dia dididik dengan pendidikan yang tidak baik, maka itu akan berpengaruh. Makanannya berpengaruh, lingkungannya berpengaruh, pendidikannya berpengaruh, sehingga dia akhirnya jadi korupsi gitulah. Nah, maka pada dasarnya begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan anak haram itu salah ya. Tidak ada anak haram itu. Yang haram itu apa? Perbuatan orang tuanya. Kalau anaknya ketika lahir itu suci. Nah ini ya dari awal saja Islam sudah menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nah itu ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi kita tidak boleh, jadi kita tidak boleh menganggap orang lain, wah dia anaknya anak apa gitu ya, anak berangkat atau apa. Tidak, anak-anak semuanya maulud alal fitrah, semuanya suci, semuanya bersih. Dalam hadis Sahih Muslim dari Iyad ibn Hammar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, semua itu hanif. Hanif itu ya menerima fitrah tadi itu ya, senada lah. Faja'at humus syayatin, maka datang syaitan minal insi wal jin, setan manusia, setan jin, alathum an dinihim. Akhirnya mereka membawa orang-orang menuju jalan yang sesat. Wa harramat alaihim ma ahallat lahum. Sehingga sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Itu juga hadis selaras dengan hadis tadi, bahwa Allah menciptakan manusia itu hanif. Ini sudah menjadi bahasa kita ya dalam lingkungan dakwah. Orang hanif. Artinya apa? Dalam dunia dakwah pun ini harus menjadi penting nih buat kita. Jadi catatan gitu. Orang misalnya melakukan perbuatan yang sangat-sangat keji, sangat buruk, itu kita kalau dalam prinsip dakwah jangan langsung mencap dia adalah ahli neraka, ya tidak boleh. Tidak boleh kita mencap orang, terutama yang masih hidup, apalagi masih anak muda, masih masih panjang. Tidak boleh kita mencap dia fasik, dia kafir, dia ini tidak boleh. Ini dalam dunia dakwah prinsipnya tidak boleh begitu. Mereka masih punya harapan untuk kembali kepada jalan yang benar. Mereka punya harapan. Kenapa? Karena tadi itu hanif. Dia punya dasar yang hanif. Tugasnya apa? Maka
kita optimis dengan cara kita berdakwah, dengan ikhlas, dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, itu bisa kembali menjadi hanif, karena pada dasarnya itu hanif. Jadi kita jangan sebagai misalnya dai atau orang yang bergelut di bidang dakwah itu tidak, sama sekali tidak semestinya mempunyai sikap pesimis dalam berdakwah itu. Tidak ada istilah pesimistis itu. Terus optimis ya. Kenapa? Tugas kita adalah tabligh, menyampaikan saja, menyampaikan kebenaran, dan yakinlah bahwa kalau dia sudah punya pondasi, maka dia akan kembali kepada hanif itu tadi. Nah, dinul fitrah ini sendiri. Nah, kan kita banyak ya orang yang memang ketika istilahnya ada mantan preman gitu ya, mantan koruptor. Cuma kalau udah malah masalah koruptor ini susah juga itu, mantan koruptor ini dinasehatin ya. Kemudian banyak lah. Itu artinya apa? Artinya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Baik, barangkali yang poin kedua paham ya, itu Islam adalah dinul fitrah. Nah, Ibnu Qayyim sampai memberikan penjelasan. Fal qulubu mafturatun ala hubbi ilahiha wa fatiriha wa ta'lihihi, kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim begini, hati itu memang sudah tercipta untuk mencintai Tuhan, mencintai pencipta, dan menuhankan penciptanya. Istilahnya orang itu secara fitrah, secara nulari itu pas secara apa naluri, secara naluri itu pasti merindukan Tuhannya. Ibnu Qayyim sampai mengatakan seperti itu. Fasurifa dzalika ta'alluq wal mahabbah ila ghairihi taghyirun lil fitrah. Maka ketika menghamba mencinta selain kepada Tuhan, berarti itu bertentangan dengan fitrah. Nah, ini kalau ditarik lebih jauh ya, fitrah manusia itu mencintai Tuhan. Ada orang-orang yang memang pada akhir hayatnya itu asalnya tidak percaya Tuhan, akhirnya juga jadi percaya kepada Tuhan. Konon katanya siapa itu Albert Einstein atau siapa ya, pada akhirnya juga yang tidak percaya Tuhan itu akhirnya akan kembali kepada, ketika dia merenung itu mereka percaya bahwa ada sesuatu ya, di luar rasional dia, di luar pemikiran dia, ada sesuatu yang gaib yang menggerakkan gitu. Ini kalau kita berbicara masalah ini masing-masing punya pengalaman ya, yang semestinya begini ternyata diarahkan ke arah yang lebih baik, ternyata ada jalannya sendiri begitu. Itu banyak kita, terutama mungkin yang sudah banyak pengalaman bergelut dalam bidang kemanusiaan, itu pasti banyak gitu ya, peristiwa-peristiwa yang memang secara rasional itu tidak, secara medis itu tidak bisa, tapi ternyata ada yang menggerakkan, itulah yang gaib itu ya, itulah Tuhan, Tuhan fitrah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa memilih Islam? Karena agama Islam adalah dinut tauhid wal baro'ah. Agama tauhid wal baro'ah minasyirki. Agama tauhid, agama yang memiliki prinsip ketauhidan. Allah itu satu, Allah itu satu, Allahu somad gitu ya. Qul huwallahu ahad. Dan terbebas dari syirik. Mengapa syirik ini menjadi penting untuk dijauhi? Karena begini logikanya, ini logikanya ya. Kan sekarang kita mungkin berbicara masalah praktek-praktek syirik. Kenapa sih cuma begini, cuma begitu gitu ya, menuhankan ini, menuhankan gitu. Terutama praktek-praktek sihir itu kan masuk nanti dalam dosa besar seperti syirik itu. Nah, kenapa tauhid ini menjadi penting dan jadi pondasi? Karena kalau kalau orang sudah bertauhid, satu-satunya Allah, satu-satunya penolong, maka dia akan, atau gini, kita lihat contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Beliau itu adalah orang keturunan Afrika, tetapi ketika Islam disampaikan oleh Rasulullah itu,
beliau sampai disiksa karena masuk hamba saya, golongan saya, dan disiksa oleh majikannya. Dan yang beliau ucapkan adalah apa? Yang Bilal bin Rabah yang akhirnya menjadi ahli surga. Ketika disiksa itu ahadun, 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 ahad itu artinya apa? Ahad, ahad itu disiksa di bawah terik panas, ditindih dengan batu panas tengah siang, tapi dia tetap bertahan dengan kalimat tauhid itu. Kira-kira kalau kita bayangkan keyakinan seperti itu bagi yang nggak punya tauhid itu, mungkin kita akan berpikir, ya Allah, daripada tersiksa begitu mending sembunyikan dulu lah, gitu ya, nggak usah sampai bilang seperti itu, nggak usah sampai seperti itu. Sampaikan kita mendengar ada beberapa yang nggak kuat ya dengan siksaan-siksaan gitu, meskipun akhirnya tetap diampuni karena memang karena ketidaktahanan itu. Ammar bin Yasir itu kita baca lagi, itu bisa ditunjukkan bagaimana pengaruh tauhid itu bisa memperkuat keyakinan dan akhirnya bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat lagi gitu ya dalam izin dulu, mohon maaf, ini anaknya mau ke toilet kan, mohon izin dong. Tafadhol Ustaz. Mohon maaf nih, ini istri lagi sakit jadi harus megang anak-anak sekalian. Baik, masih bisa didengar ya? Masih Mas. Ya, baik. Yang ketiga agama tauhid ya. Kembali ke cerita tadi itu.
Bilal bin Rabah yang ditindih dengan dengan batu panas di tengah terik panas, tetap mempertahankan tauhid. Itu kalau dilogikakan itu seperti apa gitu. Memang kalau dirasionalkan itu ya kayaknya nggak rasional gitu ya. Pada saat itu, pada saat itu benar-benar subhanallah sampai bisa difilmkan. Dan ini cerita yang memang turun temurun kita karena hadisnya jelas. Ah, ya kalau sekarang nggak, sekarang era teknologi juga kita bisa melihat bagaimana yang di Gaza ya, dok. Di Gaza itu subhanallah tingkat ketauhidannya luar biasa. Dulu mungkin kalau belum ada film hanya cerita, mungkin kita masih bertanya-tanya seperti apa sih gitu ya. Cerita itu benar apa enggak? Kalau sekarang kita bisa lihat dari layar kaca, dari layar HP, itu bagaimana ketauhidan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Gaza itu. Tauhidan, keimanan yang kuat ya. Dan ya salah satu contohnya misalnya ketika orang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang menjaga, hasbunallah wa ni'mal itu Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya yes, orang kalau mengharapkan kepada dewan-dewan yang eh, ternyata akhirnya tidak memberikan dan akhirnya tetap tunduk pada tekanan tekanan negara yang zalim, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Berharap terlalu banyak ya, yang akhirnya memang seperti itu. Bagi mereka hasbunallah wa ni'mal, cukuplah Allah sebagai wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya tauhid itulah yang akhirnya menguatkan mereka. Mereka sudah banyak sekali ya bukti-bukti tauhid. Nah, itu bisa kita lihat dari layar HP kita. Ya. Situsnya sudah banyak di Instagram. Kita juga bisa menyaksikan sampai ke 134 ya. 134 hari. Bayangkan 100 hari bahkan sampai 134 hari itu mereka seperti itu. Nah, nah itu yang berdosa ini siapa ya? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan siapa yang berdosa seperti ini. Cuma Allah tentu sudah menetapkan bahwa menggariskan bahwa kewajiban kita ini, kita punya kewajiban sesama muslim, sesama manusia, sesama orang yang punya hati nurani, seorang yang sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sama seperti mereka. Kita ini kan maulud, terlahir sama ya dari ibu-ibu kita ya. Lahir seperti itu. Mereka juga manusia, kita juga manusia. Mereka muslim, kita muslim. Bedanya mungkin mereka ya sedang seperti itu diuji. Kita kewajibannya apa ya, tunaikan sebisa mungkin kewajiban kita. Kalau kita menganggap atau kita ya kalau kita memang punya keyakinan bahwa kita ini adalah makhluk yang sama keturunan Nabi Adam dan punya kewajiban untuk membantu mereka sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mereka sudah bertauhid, tugas mereka ya seperti itu. Kewajiban mereka kepada Allah sudah mempertanggungjawabkan ya ketauhidan mereka. Nah, tauhidan kita dalam melihat mereka itu seperti apa? Kalau kita biasa-biasa saja gitu ya, tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada doa, walaupun doa, malah misalnya kita membela pihak yang menzalimi, ya itu sebenarnya perlu dipertanyakan kefitrahannya itu ya. Ya banyak lah. Pokoknya kalau berbicara masalah Gaza ini nggak habis-habis ya. Dalam arti sudah berapa banyak yang dilanggar ya, sudah berapa banyak yang diinjak-injak gitu, hak orang diinjak, hak agama diinjak, kemudian hak banyak sekali ya, masjid dihancurkan dengan santainya, nyawa bayi wanita itu dengan santainya mereka dan happy happy, itu kan sesuatu yang sebenarnya di luar fitrah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang memang tidak akan pernah
gimana ya, kata-kata sudah habis barangkali ya, air mata sudah habis untuk melihat warga-warga kita, saudara-saudara kita di Gaza. Ya mudah-mudahan ya BSMI terus konsisten dan para jamaah sekalian juga ya bisa berusaha untuk menolong sesama saudara kita di sana dengan caranya masing-masing ya. Tentu kita berbeda-beda caranya, tapi yang pasti kewajiban kita sebagai orang yang bertauhid, orang yang punya fitrah, khususnya orang muslim, orang mukmin itu harus punya kontribusi terhadap pembelaan terhadap orang-orang tertindas. Mengapa? Ya, seperti yang sering kita sampaikan. Ya. Kalau ada orang yang lapar, Allah di situ. Kalau ada orang yang ditindas, Allah ada di situ. Kita dianggap seperti tidak menolong Allah, tidak memberi makan Allah. Nah, itu 3 poin yang kita bahas pada saat ini ya. Tauhid ya. Jangan sampai ketauhidan kita itu biasanya kita bisa melihat nih kualitas ketauhidan kita itu ya kita sendiri. Ketika kita sendiri merenung, apakah ketika kita sendiri merenung memunajat kepada Allah itu membaca ayat-ayatnya kita tersentuh atau tidak? Apakah kekhusyuan kita ini ketika sendirian itu lebih kuat atau tidak? Ya, itu masing-masing. Kita tidak bisa menilai ketauhidan setiap orang kecuali yang tampak saja. Seperti Bilal bin Rabah itu sudah zahirnya sudah benar-benar nyata dan terbukti. Berarti di luar itu ketika beliau sendirian itu lebih dari itu. Dan itulah yang akhirnya membawa menjadi al-mubasysyarun bil jannah, orang yang diberikan tiket masuk surga, sudah tiketnya sudah dapat. Doa kita dan perlu memperbaiki ya supaya tiket kita ini juga dapat. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya masih 13 ya, masih panjang ya, tapi mungkin kita cukupkan dulu lah 1 poin saja lagi mungkin ya, karena waktunya panjang. Sekali lagi mohon maaf ini banyak interupsinya, kita juga terlambat dan banyak interupsinya dari anak-anak. Mudah-mudahan juga mohon doanya nanti biar istri dan ibu si kembar ini bisa sembuh lagi ya, kena virus jadi harus diisolasi. Nah, kita bahas satu lagi aja. Poin keempat yaitu kenapa kita memilih Islam? Karena Islam adalah dinul wahdah wa ta'akhi. Ini cocok sekali. Apa artinya? Agama Islam itu agama persatuan dan persaudaraan. Artinya kalau kita sudah memeluk Islam, kita ini sudah satu saudara. Saya di Maroko, alhamdulillah di Maroko tidak merasa sebagai orang asing. Karena saudara-saudara saya banyak gitu ya. Ketemu di masjid, walaupun bahasa kita berbeda, tapi kita ngobrol dengan bahasa-bahasa persatuan, bahasa Arab, kemudian bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Ya. Itu semua menunjukkan bahwa ketika sudah al-mu'minu akhul muslim atau al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Tidak terpaut dengan batas teritorial. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama mukmin di negara manapun, insya Allah itu adalah saudara kita. Birrul wahdah wa ta'akhi, wa ta'akhi. Wa ta'akhi itu ya persaudaraan. Inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah. Umat kita adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Ana itu satu juga. Fa'buduni, sembahlah aku. Waqala ta'ala, nah ini kenapa penting harus dititik tekankan lagi bahwa sesama mukmin itu saudara, sesama muslim itu saudara, karena kita mesti ingat bahwa kalau kita tidak bersatu, tidak memupuk persaudaraan, itu cenderung bisa hancur, cenderung kekuatannya melemah. Kita lihat surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian bersengketa, bertanaza'u bersengketa, fatafshalu. Wala tanaza'u niza, bersengketa, bertengkar. Artinya tidak membuktikan persaudaraan yang benar. Fatafshalu, sehingga kalau banyak bertengkar, kalian menjadi lemah.
wa tadhhabari hukum, sehingga kemampuan kalian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat itu menjadi lemah. Nah, ini barangkali yang jadi catatan dunia Arab itu kalau bersatu ya. Ini saya baca dalam tulisan penulis ini mencontohkan negara Eropa. Negara Eropa itu sampai dalam hal yang lahiriah aja yang bisa lihat aja. Itu visa yang dikeluarkan oleh Uni Eropa itu visa yang Schengen ya. Kita bisa masuk ke Spanyol, Swiss, Belgia, Belanda itu dengan satu visa yang sama. Kata penulis ini mereka bisa. Nah, ini bangsa Arab nih katanya. Orang Arab marah-marah terhadap orang Arab sendiri karena itu dari dulu sampai sekarang bangsa Arab ini tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Akhirnya pataf syalu, akhirnya jadi lemah, nggak punya kekuatan apa-apa. Kita dari Maroko mau ke Aljazair itu harus pakai visa, tidak bisa lewat jalur jarak juga. Dari Aljazair masuk Tunis, kalau Tunis mungkin Indonesia sudah enggak ya. Tapi bagi mereka itu masing-masing itu baru di negara Arab Afrika, belum negara-negara lain. Itu jadi PR lah buat kita. Sejauh mana implementasi keislaman kita itu, sejauh mana persaudaraan dalam Islam itu benar-benar. Jangan sampai dikritik juga oleh baik oleh bangsa pemikir-pemikir dari bangsa Arab dari itu, bahkan para pakar atau ilmuwan Palestina juga, bangsa Arab ini di mana? Kalau bersatu aja, konkretnya misalnya negara Arab bersatu untuk memboikot produk-produk dari Israel misalnya, kemudian tidak menopang segala macam, tidak menjual kepada Israel dan pendukungnya, itu bisa. Ya, itulah sadaqallahul azim ya. Wala tanazamu fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wasbiru. Ya, sabar saja kalau bertengkar, berselisih, akhirnya jadi lemah, tidak bersatu. Ini mungkin jadi PR buat kita semua, jangan sampai kita berpecah belah. Mukmin, muslim, saudara. Dan itu mesti diimplementasikan oleh kita semua. Barangkali mohon izin ya, kita membahas 4 saja dulu ya. 4 saja dulu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk lebih mendalami tentang bagaimana Islam ini. Sengaja saya tampilkan lagi itu. Ini sempat dibahas di forum di sini, tapi saya ungkap di sini biar kita juga lebih bisa mengevaluasi gitu ya. Kita ini berislam bukan karena ikut-ikutan. Kita berislam karena memang yakin bahwa Islam lebih unggul, lebih istimewa. Dan hanya Islam lah yang bisa, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dunia akhirat kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberesan. Kita harus yakin. Kadang keyakinan itu tidak muncul karena kita sendiri tidak tahu. Tapi kalau sudah yakin, anggapan orang seperti apa, itu terserah. Biarkan mereka menggonggong lah dalam ungkapan sederhana. Walafu minkum, sekian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan, menjadi amal jariah. Jadi kesimpulannya kita masih ada beberapa alasan lagi gitu ya, kalau yang disebutkan oleh Pak Ustadz tadi ada beberapa alasan mengapa kita memilih agama Islam. Tapi kalau kita kan sudah berislam secara lahir ya, artinya kita bagaimana kita bisa memurnikan lagi ketauhidan kita, keimanan kita dengan empat alasan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Maka barangkali ada yang mau didiskusikan kepada jemaah. Oke deh, apa kesini deh. Ya, tadi Pak Saya, Ustadz. Ustaz. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum Ustaz. Enggak, silakan Pak. Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 2 ya di sana. Di sini jam 3, Masya 3 Allah. seperempat. Jam 3:04 ya. Oh ya. Iya. Jadi Ustadz kan mengatakan yang keempat tuh persatuan dan persaudaraannya. Iya, iya. Sepertinya ini kok barang yang
sulit sekali ya di umat Islam, khususnya di Timur Tengah. Kalau kita lihat kan Israel itu negara kecil aja. Ada ya Jordan, ada Suriah, Lebanon. ada Mesir. Yaman. Mereka orang-orang yang berilmu ya. Mereka bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, banyak syekhnya di sana. Tapi kenapa kok faktor-faktor apa tuh kok yang buat mereka malah jadi sulit bersatu gitu, Ustaz? Hmm. Terima kasih, Ustaz. Ya, 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 bagaimana Ustaz ini? Kenapa tadi dengan fitrahnya Islam ini harusnya kan bersatu, tapi kenapa ini kok belum bersatu gitu? ya, memang ya saya juga sulit menjawab ya. Bukan hanya saya yang memang faktanya seperti ini ya. Tapi tapi dosen saya juga di jurusan dakwah itu memang mengatakan ya seperti ya faktanya memang seperti itu. Ulama-ulama di Mesir terutama itu sangat banyak sekali keilmuan mereka gitu ya. Kemudian ya setiap negara Arab. Mungkin kalau kita baca sejarah itu, sejarah bermula itu setelah khilafah Islamiyah runtuh itu mungkin ya. Ini kalau berbicara masalah politik atau sejarah apa namanya sejarah perjalanan daripada politik Islam atau khilafah Islamiyah yang tidak ada membedakan atau konsep atau prinsipnya adalah setiap umat Islam kan satu ya. Dimanapun dia punya tempat, kalau dia Muslim, dia mukmin, berarti dia memiliki kesatuan dengan kita gitu. Ya ikhwah, al-ikhwah, saudara semuslim, saudara semukmin. Nah, setelah itu kan banyak negara-negara yang dimiliki oleh penjajah. Di barangkali mungkin kalau saya lihat adalah kelemahan yang tidak bisa gimana ya, kelemahan yang sengaja diciptakan juga oleh negara-negara penjajah atau Eropa itu. Itu kan seperti Maghrib Arabi. Maghrib Arabi ini dulu itu satu wilayah antara Mauritania, Maroko, Tunisia, Aljazair sampai Libya barangkali. Itu maksudnya Maghrib Arabi itu sama mereka punya ke apa namanya kekuasaan yang disebut dengan Al-Maghrib Al-Arabi. Cuma setelah ketika Aljazair dijajah Prancis, Maroko juga dijajah Prancis, Spanyol sebelumnya, terus Tunis juga dijajah Prancis. Akhirnya mereka memiliki kolonial masing-masing begitu ya. Saya tidak tahu harus dimulai dari mana lagi bisa bersatu itu. Cuma memang akar masalahnya adalah barangkali yang paling berpengaruh itu adalah Ghazwul Fikrinya itu, Dok. Ghazwul Fikri artinya pemikirannya. Ketika orang sudah berpikiran bahwa lah, sekarang nih zamannya sudah modern, yang penting kita bisa melaksanakan salat, haji, ibadah mahdoh itu sudah cukup gitu. Itu kan berarti artinya pemahaman bahwa ibadah hanya ritual saja itulah yang kemudian akhirnya berimplikasi pada baik kebijakan, sikap politik, sikap ekonomi. Jadi tidak seragam gitu. Itu bisa dilihat dari situ, Ghazwul Fikri itu, perang pemikiran. Artinya kan sekularisme, ateisme, sekularisme terutama, itu yang sangat gencar sekali terutama ya. Di Maroko ini juga sekularismenya sangat tinggi sekali. Orang Prancis itu banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah Conseil ya, Institut Conseil diajari bahasa Prancis. Sekolah-sekolah itu sekarang kalau kita lihat sekolah swasta memang mahal gitu ya. Itu musola aja nggak punya. Waktu sholat itu tidak diajarkan ke anak-anak. Gitu. Saya sempat dengar sendiri dari yang nyekolah di mana sholatnya ya nggak ada. Waktu sholat terus musola itu nggak ada. Jilbab juga anak kecil itu tidak istilahnya kalau kita berupaya mendidik dari sejak awal minimal mereka tahu waktu sholat walaupun sholatnya belum benar ya nggak apa-apa jilbab dan lain-lain itu orang pemikirannya juga kuat sekali di sini makanya ada teman kami pas menyalurkan bantuan di mana itu di Sawah itu ya membawa bantuan BSM itu kan alhamdulillah kita menginap di salah seorang teman di sana
Anaknya itu 7 tahun apa? 7 atau 6 tahun. Saya tanya, udah sekolah belum? Lah, enggak, lah kenapa? Di sekolah kan di Kutab katanya. Oh, maksudnya ya kita di sekolah Quran sekarang udah hafal mungkin 10 atau 20 juz. Kenapa tidak ini? Ya dia masih itu kan masih tempat yang orisinil gitu ya, menganggap bahwa akar masalahnya itu di situ, di pendidikan. Biarkanlah anak-anak itu di Kutab dulu. Soal nanti setelah besar itu nyari nyari nafkah itu bisa mikir sendiri-sendiri gitu. Logika mereka itu kan begitu. Ayam aja bisa nyari rezeki sendiri, gitu. Masa orang yang punya otak tidak bisa untuk masa depan, gitu. Begitulah kalau di konsep. Jadi barangkali itu satu hal yang perlu ini. Ghazwul Fikri, pemikiran ini harus lurus dari awal. Dan di Mesir juga pertarungan pemikiran kiri itu juga banyak dong pemikiran. Mungkin kalau kita sebut Hasan Hanafi mungkin ya, sekularismenya juga banyak sekali lah. Itu pertarungan karena itulah, nah dari pemikirannya sudah terpecah-pecah. Makanya apalagi nanti dalam masalah politik. Allah alam bisawab. Saya izin dulu dok, ini akhirnya mohon maaf sebentar. Ya, mungkin intinya untuk kajian pada malam hari ini temanya kita akan bagi lagi menjadi 2 bagian ya, karena tadi ada 12 alasan kenapa kita Islam tadi yang sampai Ustaz. Iya, iya. Banjir ini. Ya, ya, insya Allah nanti kalau ada waktu insya Allah kita akan coba Baik. mendalami lagi. Tapi itu yang saya lihat tuh seperti itu. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di Maroko juga begitu. Ghazwul Fikri. Wallahu a'lam. Jadi penjajahnya udah pergi, Iya, makanya betul. masih ada. Budayanya sampai pemikiran itu yang paling bahaya sebenarnya, pemikiran. Orang kalau sudah pemikirannya sekuler itu ya wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya. Malam ini mungkin untuk tema ini kita bisa bagi 2 lagi Ustadz ya, karena tadi masih ada beberapa alasan yang belum disampaikan kenapa kita tadi Ya, pilih boleh. Islam tadi ya, masih ada 12 ya, masih ada 7 lagi ya yang belum disampaikan. Iya, turunannya masih banyak. Dan saya nanti usul ke pada host nanti, mungkin karena tadi yang disampaikan Ustadz itu ada bahasa Arab ya. Saya kira penting kita juga untuk belajar bahasa Arab, saya kira itu. Nanti Ya, ada ya, ya. tema khusus Mudah-mudahan. bagaimana untuk belajar bahasa Arab. Baik, karena waktu sudah jam 9:30 ya, jam 21 lebih. Kira kajian malam hari ini kita coba sekian, dan semoga pertemuan kajian ini dapatkan keberkahan ya, dalam salah satu keutamaan menuntut ilmu, mendatangi taman majelis taklim ini adalah teman-teman surga, dan kita mendapatkan naungan dan banyak lagi keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan, semoga menjadi amal baik, amal jariah bagi Ustadz dan kita yang mendapatkan keberkahan. Dan untuk menutup kajian malam hari ini, mari kita membaca kafatul masjid majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakumullah, Ustaz. Mohon maaf ya banyakin. Ya. Saya izin duluan. Ya, semoga Banjir semua ini. sembuh keluarganya Pak Ustadz. Ya. Amin, amin, amin. Banjiran ini. Saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, mangga Pak Ustadz.